Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi lahul asmaul husna wa sifatul alya wa huwal ma'budul murtaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberi kabar tentang beberapa tokoh pembela Ba'alwi yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipanggil atau meninggal menemui ajalnya tidak mengalami sakit yang lama misalnya, atau asbab-asbab lain yang biasanya sakit atau kecelakaan atau apalah. Tetapi beliau-beliau ini termasuk mendadaklah begitu. Mudah-mudahan mereka semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan turut berduka cita, berbela sungkawa. Adapun posisi mereka sebagai pembela Ba'alwi adalah rahasia ilahi. Kita tidak bisa menghukumi atau mengklaim, hanya bisa memperhatikan bahwa beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang sedang bersemangat membela Ba'alwi. Yang pertama sudah kita ketahui sebelumnya, sudah viral, adalah beliau Kiai Haji Asmuni yang meninggal ketika berceramah mengisi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sela-sela acara Maulid tersebut, beliau menyampaikan perihal masalah nasab dengan berapi-api. Dan yang sangat disayangkan adalah beliau mengutuk orang-orang yang mengotak-atik nasab Ba'alwi. Nah, kata-kata kutukan ini, kata-kata laknat ini, beliau tujukan kepada orang-orang yang mengotak-atik Ba'alwi, terkhusus daripada santri-santri beliau dan alumni, dan masa bodoh dengan orang-orang lain di luar itu. Maksudnya mereka yang di luar alumni itu masa bodoh, biar mereka dikutuk semua, dilaknat semua oleh Allah. Yang penting aku dan santri-santriku selamat, begitulah kira-kira. Dan tak lama kemudian beliau tersungkur dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu ada pembela Ba'alwi dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Puji Astuti. Beliau ahli filologi atau seorang filolog, satu profesi dengan Dr. Menachem Ali. Kalau Dr. Menachem Ali konsisten menyampaikan bahwa Ba'alwi itu tidak ditemukan manuskrip-manuskripnya, tidak bisa disambungkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Profesor Dr. Titik Puji Astuti ini terlihat membela Ba'alwi dengan keterbatasan yang ada. Jadi beliau banyak menggunakan kata-kata konon katanya, kemudian kelihatannya, rupanya, dan lain-lain, yang kesemuanya adalah menunjukkan subjektivitas. Bahkan ada kesan untuk memanipulasi keilmuan filologi dan menggiring opini bahwa filologi menemukan data itu, padahal tidak. Hanya asumsi-asumsi belaka. Seperti orang Hadromi kebiasaan merubah nama. Bahkan menurut beliau, kebiasaan orang-orang Jawa merubah nama anak karena sakit-sakitan dan lain sebagainya itu katanya dipengaruhi oleh tradisi budaya Hadromi Yaman. Opoyo. Sanggahan. Jadi yang tadi permasalahannya itu terputus hubungan terhadap Rasulullah karena tidak adanya nama Ubaidillah yang adalah nama Abdullah. Pada komunitas Hadrami di Indonesia, dan konon katanya ini juga merupakan kebiasaan masyarakat Ba'alwi di Hadrami, di tanah asal mereka, agak kecil ya, kebiasaan untuk mengganti nama.
Saya mengalami banyak yang diganti namanya karena tidak cocok. Kok anak ini sering sakit, kok anak ini nakal sekali, oh namanya gak cocok ini, namanya terlalu berat. Nah, tapi tidak semua etnik di Indonesia mengenal juga kebiasaan ini. Kelihatannya kebiasaan ini adalah kebiasaan Hadrami, lalu etnik-etnik yang kena pengaruh Hadrami mempunyai kepercayaan bahwa ada orang yang namanya tidak cocok lalu diganti. Oh, nama Quraisy itu berat. Banyak orang yang tidak kuat memakai nama Quraisy. Diganti namanya menjadi ringan, menjadi Yunus, menjadi Muhammad, dan anak itu sehat terus ya. Atau anak yang nakal menjadi tidak nakal lagi. Itu yang pertama, ada orang diganti namanya. Nah, nama asli ini kemudian menjadi hilang, tapi dia sudah dicatat namanya di dalam registrasi nama yang asli. Bukan nama yang diganti. Misalnya tadi Gures membuat registrasi Gures yang tercatat, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia dikenal sebagai Yunus. Waktu saya nonton film Soekarno, saya juga kaget. Ternyata Soekarno itu bukan nama aslinya. Ketika dia kecil, tapi saya lupa tuh nama Jawanya apa. Soekarno tuh sakit-sakit terus diganti namanya Soekarno, dan sampai meninggal kita tahu dia Soekarno, padahal itu bukan nama aslinya Soekarno. Berarti mereka juga udah terpengaruh dengan kebiasaan orang Hadrami ini. Dan salah satunya adalah merubah nama dari Abdullah menjadi Ubaidillah. Maka walaupun tidak ada nama Ubaidillah, yang ada nama Abdullah, maka menurut filologi sah sebagai keturunan Nabi. Padahal Abdullah yang ada pun bukan sebagai keluarga Ba'alwi, tapi dari keluarga Jadid. Itu kalau didebat lagi, ya kalah juga Profesor Dr. Titik Pujiastuti ini. Kalah dan salah, salah dan kalah. Itu beliau masih sehat ketika menyampaikan, diundang sebagai narasumber Ba'alwi oleh Rabithah Alawiyah RA. Tetapi kemudian sebulan berselang, ya baru-baru ini berarti beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024. Kemudian pembela Ba'alwi lainnya yang baru-baru ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beliau Kiai Haji Abdullah Zaini, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum Besuk Kejayan Pasuruan. Mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kami juga mengucapkan turut berduka cita. Beliau ini adalah seorang kiai yang mewanti-wanti agar jangan ikut-ikutan golongan Imaduddin. Jadi beliau tidak menyebutkan kiai, tapi langsung Imaduddin, golongan Imaduddin atau golongan orang-orang yang sesat. Jadi jangan sampai ikut-ikutan, terutama santri-santriku dan alumni-alumni. Harus di screening itu, harus diperiksa satu-satu. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan, karena mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi beliau ini sebelumnya adalah orang yang sangat keras menentang Kiai Haji Imaduddin dan protektif terhadap santri-santri dan alumninya. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan, bahkan akan di screening segala. Maksudnya dilitsus lah, seperti zaman Orde Baru, diperiksa satu-satu. Ketahuan dukung Kiai Iman atau dukung tesis, ya akan disanksi. Kula nyuwun setunggal kangge para mutaharrijin pun sampai metu saka cinta teng Ba'alawi. Pun sampai katut-katut Imaduddin. Lek sampai katut-katut, pengurus akan bertindak. Sebab pengurus menika kagungan cabang-cabang himpunan santri Besuk. Lan niki ingkang akan mengadakan screening terhadap alumni-alumni yang ikut-ikut ngenyek Ba'alawi, ikut-ikut golongan Imaduddin. Wal iyadu billah. Dan ketika beliau berbicara seperti itu, beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lama kemudian
pada haul kemarin, haul Solo kalau nggak salah, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kabar dipanggilnya beberapa pembela Ba'alwi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala bagi sebagian kita tidak bisa dilepaskan dari peran-peran mereka membela Ba'alwi. Walaupun bukan sebab mereka membela Ba'alwi, tetapi beberapa rentetan peristiwa itu bagi sebagian orang lebih meyakinkan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sepertinya benar. Sepertinya loh. Karena dalam tanda kutip musuh-musuh Kiai Haji Imaduddin, orang-orang yang keras menentang Kiai Haji Imaduddin, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini bukanlah dijadikan sebagai tolak ukur ya. Hanya tersirat keyakinan saja bagi pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dari beberapa cerita Kiai Haji Imaduddin sendiri, bahwa beliau banyak mengalami kejadian seperti ini. Ini cerita beliau sendiri loh. Banyak kejadian ketika akan masuk sebuah wilayah yang di situ ada penentangan yang kuat dari tokohnya yang anti terhadap Kiai Haji Imaduddin, maka beliau tidak pernah bisa masuk wilayah tersebut, tidak pernah bisa memberikan pencerahan di daerah tersebut. Tetapi tak lama kemudian tokoh tersebut meninggal dan Kiai Haji Imaduddin bisa masuk memberikan pencerahan. Ini cerita Kiai Haji Imaduddin sendiri, banyak kejadian seperti itu. Wallahu a'lam. Ini rahasia ilahi ya, misteri ilahi. Kita hanya bisa meraba-raba. Tetapi terlepas dari itu semua, kita tidak berusaha menghubung-hubungkan itu. Hanya rentetan peristiwa ini bagi sebagian orang lebih meyakinkan saja bahwa ada semacam peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para pembela Ba'al. Sepertinya begitu. Ini keyakinan dari para pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tetapi bagi para pembela Ba'alwi mungkin juga punya alasan lain atau punya pengambilan ibroh lain. Mungkin saking kuatnya pembelaan terhadap kebenaran sehingga sampai meninggal, artinya sampai titik darah penghabisan. Sampai segala pikirannya dicurahkan untuk membela Ba'alwi. Maka akhirnya menjadikan beban. Dan itulah yang kemarin kita ulas. Kepada siapapun janganlah polemik nasab ini sampai membebani hidup kita, sampai menjadikan sepandang, marah besar, mengutuk, melaknat dan lain sebagainya. Maka watak-watak seperti itu, kemarahan yang membara, yang meluap-luap, yang emosi, yang melaknat-laknat dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi jalan pikiran otak dan lain-lain. Jadi bagaimana? Ya biasa saja, santai saja. Lakukan dakwah sebagaimana mestinya, seperti dari kelompoknya Kiai Haji Imaduddin, banyak dicaci maki, banyak disumpah serapai, dicemooh, dilaknat, dikafir-kafirkan, dimusyrik-musyrikan, diwahabi-wahabikan, komunis dan lain sebagainya. Biasa saja. Dan itu alhamdulillah berguna baik buat kesehatan pikiran dan badan insya Allah. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya bagi para muslimin sesama pribumi yang membela Ba'alwi dan kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mereka semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.